Bebaskan dirimu dari keharusan mengalahkan orang lain. Tugasmu hanyalah berlatih agar lebih baik dari kemarin. Tantanglah dirimu sebelum kau menantang orang lain. Karena sejatinya, seorang pendekar ialah mereka yang mampu menahan hawa nafsu dan mereka yang sanggup memendam segala bentuk kebencian dan angkara murka kepada sesama. Irama gerakan yang sangat tangguh, ritme nafas yang menggebu, seakan membentuk diorama dalam tubuh, membuatnya terlihat perkasa dan menawan dalam sekali waktu. Membuat kita tahu mengapa dunia menjadikannya warisan bersama. Bukan hanya sekedar berusaha menunjukkan keperkasaan. Silat dan gerakannya memiliki arti penting terhadap nilai kemanusiaan. Budaya dan tradisi di mana silat diajarkan. Kemudian, filosofi apa yang kita ambil? Banyak hal. Sepengetahuan saya, bahwa silat ini membantu kita menjadi seorang yang punya karakter percaya diri, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pemberani. Dalam hal pemberani, bukan karena pemberani asal-asalan, tetapi berani karena benar. Yang kedua, jiwa kesatria. Bagaimana kita bisa mengakui bahwa kalau salah, kita mengaku salah, sehingga kita tahu bagaimana benarnya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, jiwa bahwa kita sebagai seorang yang belajar ilmu silat atau pencak silat, kita akan jauh menjadi diri yang lebih memaafkan. Kenapa demikian? Karena kalau kita belajar silat, kita tahu bagaimana titik-titik lemahnya, bagaimana titik-titik untuk melemahkan lawan dan sebagainya. Sehingga kalau kita mengambil dari hikmah itu, maka kita akan punya rasa welas asih, rasa saling menghargai antar sesama. Jauh sebelum UNESCO menetapkan pencak silat sebagai warisan tak benda milik Indonesia, silat sudah digunakan sebagai penghormatan dan pendorong kohesi sosial di masyarakat. Jadi budaya yang dimaksud di dalam pencak silat ini adalah budaya saling tolong-menolong. Budaya menghargai sesama. Budaya kekompakan. Budaya kebersamaan. Karena apa? Karena di silat juga diajarkan bagaimana kita bisa bekerja sama dengan orang lain. Nah, sehingga secara kondisi budaya ini yang perlu kita jaga, bahwa ini adalah warisan leluhur kita yang mestinya ini menjadi contoh bagi generasi muda yang sekarang. Dan saya selaku pribadi berusaha mengenalkan ini kepada generasi muda yang sekarang ini. Ya, yang kedua adalah teknik bagaimana kita menghindar dari serangan yang arahnya lurus ke arah tubuh kita. Baik itu serangan pukulan atau bisa juga tendangan, bisa juga arah tusukan atau tujahan. Sampelnya atau contohnya. Nah, hop, tap, nih 1, masuk, 2, 3. Baik, jadi hindar keluar, kita selesaikan semua dengan rapat, kemudian kita jatuhkan.
Silat, jika disandarkan pada niat yang lurus dan berkiblat pada kepercayaan Tuhan di dalam diri, akan membawa kebaikan bagi para pelakunya. Jika motivasinya untuk menjaga diri dan orang lain, maka silat bukan hanya soal kuat. Silat bukan hanya tentang perkasa. Dan silat bukan hanya soal umur para pelakunya. Banyak hal yang dapat dinikmati dari pencak silat, terutama aksi. Silat mengandung unsur seni dan bela diri, membuat kita terkesima dengan para pelaku dalam menekuninya. Jadi untuk belajar silat yang penting jangan salah niat. Kalau niatnya sama biar sakti, biar itu keliru. Karena apa, pencak silat ini prinsipnya ya jangan untuk menyakiti orang lain. Kalau mbah prinsipnya yaitu untuk berbuat kebaikan. Ya, jadi terutama yang untuk memberi dasar-dasar silat ini ya bukan hanya apa melatih gerakan atau jurus atau apa. Yang penting dari apa ya, kalau di tempatnya mbah kan anak-anak kecil, mbah melatih anak-anak kecil yaitu misalnya membersihkan lingkungan, misalnya ada kotoran, daun atau apa bersihkan. Bahkan sandal, nah, jadi melatih kedisiplinan ya. Sandal itu ditata sama anak-anak. Nah itu, ini loh. Jadi ditanamkan sejak dini. Karena apa? Pembentukan karakter ya. Jadi ini, jadi insya Allah silat kan bukan hanya olah geraknya, tapi kalau nanti ilmunya sudah tinggi, ya, karena sampai tingkat berapa, tapi kalau apa? Spiritualnya atau karakternya nggak dibentuk, ya ini nanti akhirnya jadi bumerang. Mungkin untuk ugal-ugalan, untuk apa, untuk menyakiti orang lain, untuk malah ini yang banyak. Jadi harus beriringan antara apa ya istilahnya pelajaran gerakan, jurus atau terus dan itu pelajaran kedisiplinan, kejujuran dan sebagainya. Bukan hanya soal olah jurus. Basic utama dari silat adalah karakter para pelakunya. Mbah kan cara-cara memutar toya yang ini dari dasar. Dari pelan, makin cepat, cara megangnya benar. Tapi cara-cara memutar ini banyak sekali caranya ya. Ini yang dipelajari mbah kayak gini. Ini semakin cepat. Nah, ini yang apa ya, tangan satu. Ada yang diputar 2 putaran pakai 2 jari ya kayak gini. Pelan, ya, yang pelan. Ini, putaran 1 tangan ya. Untuk dasarnya seperti ini. Pelan. Nah, ini baling-baling seperti baling-baling. Kalau ada apa ya nanti dirangkai ini. Jadi harus apa ya? Nah, seperti ini misalnya nyambung. Yang dasar yang lain bisa seperti ini. Nah, nanti bisa seperti ini dari belakang bisa putar lagi. Nah, ini saya pelankan. Nah, saya pelankan. Nah, ini. Oke, nanti ada yang seperti ruyung di sini. Nah, ambil sini putar, tunda, putar lagi. Nah, ini. Nah, sini. Nah, pundak ambil sini, pundak. Nah, pelan.
Ada yang leher, memutar di leher dari sini. Nah ini. Ini. Terus ada yang putaran pakai 2 jari ya, satu tangan pakai 2 jari, dasarnya seperti ini. Nah, pelan saja dulu biar kelihatan. Nah, ini pakai 2 jari. Ada yang biasanya yang pakai 2 tangan, kalau Mbah megangnya seperti ini, pelan-pelan gantian. Nah, seperti ini. Pelan, putar, gonta-ganti. Nah. Nah, nanti gerakan-gerakan tadi dirangkai bisa. Nah, dirangkai bisa. Contohnya misalnya merangkai gerakan dasar, misalnya biar jadi, nah, termasuk ini. Pukul, ini arah leher, kepala, belakang, tak seperti rujung ke sini ke belakang. Nah, ini nanti jadi rangkaian gerakan seni. Ya. Nah. Nanti baru dibikin gerakan langkah-langkah. Ambil pakai jari lah seperti ini. Kurang lebih seperti itu ya untuk belajar ya, ini apa, insya Allah nanti asal apa belajar rutin, insya Allah bisa. Sekian dari Mbah, itu aja. Yang pertama dari Mas Suryo dan juga Mbak Wani. Merujuk pada sejarah masuknya silat dalam induk Persatuan Silat Indonesia yang didirikan setelah kemerdekaan Republik Indonesia sebagai sarana menjaga amanat kemerdekaan pada saat itu. Kini, silat digunakan sebagai ajang unjuk prestasi para atlet Indonesia di kancah dunia. Penjaringan para atlet dimulai dari tingkat paling bawah pada lapisan organisasi silat seperti yang dilakukan oleh Persatuan Silat Nasional ASAT. Yang terus berkomitmen dan berkelanjutan terhadap pelatihan regenerasinya sampai dengan saat ini. Memotivasi anak muda, khususnya saya yang Ini bukan kebetulan. Fokus terhadap latihan, kesungguhan dalam memajukan olahraga dan prestasi dengan dasar pemahaman seperti apa yang diajarkan pada awal belajar ilmu bela diri silat.
diatur dalam organisasi International Federation of Pencaksilat. Poin implementasi silat dan olahraga menjadikan pencaksilat bergairah dan menjadi nilai baru dalam cara melestarikan tradisi dan budaya ini, tanpa mengurangi nilai dan arti dari pencaksilat itu sendiri. Ini mudah-mudahan menjadi semangat ya. Semangat para adik-adik kita, anak-anak kita, ya, semua pembinanya, sesepuhnya, atletnya untuk terus rajin berlatih, ya, meningkatkan prestasi sehingga muncul dari asatnya atlet-atlet internasional seperti yang barusan mendapatkan medali emas SEA Games. Nah, itu dari asat itu. Kedua, saya sangat berharap dengan adanya kejuaraan ini memotivasi para pendekar-pendekar yang ada di Kota Pagaralam untuk lebih berprestasi lagi. Jadi dengan adanya kejuaraan seperti ini, yang pertama itu kita bisa mengukur kemampuan kita di mana saat ini kita berada. Dan itu juga bisa nanti untuk para atlet-atlet atau para pendekar-pendekar ini lebih giat lagi. Sampai dengan sejauh ini, telah banyak atlet persinas yang telah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Terbaru adalah Khoirudin Mustaqim yang mendapatkan medali emas dalam gelaran SEA Games Kamboja 2023. Pencaksilat, olahraganya di pencaksilat itu adalah salah satu unsur yang terkandung di dalam pencaksilat. Adapun pencaksilat sendiri ada 4 unsur kandungannya, yaitu 1 tentang mental spiritual, kedua tentang seni budaya, ketiga olahraga, keempatnya bela diri. Terkait dengan kegiatan hari ini, kita menyaksikan bagaimana implementasi dari pencaksilat yang berhubungan dengan olahraganya, yaitu menjaga kompetisi. Salah satunya ya tadi itu ada persaingan di dalam hal menang dan kalah, tapi dalam segi olahraganya diatur dalam sebuah regulasi di tingkat organisasi tertinggi, yaitu Persilat, Persatuan Silat Antar Bangsa, yaitu International Federation Pencaksilat. Motivasi semacam ini terus ditanamkan untuk membentuk regenerasi pendekar pencaksilat yang memahami kompetisi dan nirani jiwa seorang kesatria. Bukan berorientasi pada kompetisi, tapi menikmati kompetisi sebagai hasil standar ukur latihan selama ini. Bukan mencari pemenang, tapi mencari makna dari kata kompetisi itu sendiri. Saat ini kita laksanakan event kejuaraan Provinsi Sumatera Selatan, proyeksi ke Jurnas di bulan 10.
Jadi sifatnya Kejurnas ini Persinasat yang mengadakan tingkat nasional. Kemudian atlet-atlet ini juga proyeksi kita adalah PON di Medan, di Sumatera Utara, dan juga Popnas yang akan dilaksanakan di Sumatera Selatan di sini. Kita Sumatera Selatan menjadi tuan rumah untuk Popnas tingkat pelajar. Di Sumsel ini kita punya program namanya program prestasi, yang mana latihan kita laksanakan tiap hari di setiap ranting. Setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Jadi proyeksi kita adalah go internasional. Maka ya pembibitan dari mulai usia 5 tahun sampai dengan remaja dewasa 20 tahun. Pendekar bukan dia yang memenangkan semua kejuaraan. Bukan dia yang menantang semua lawan. Bukan dia yang berdiri atas nama ego dan emosi. Tapi pendekar, dia yang mampu mengerti bahwa pencak silat bukan cara main hakim sendiri untuk memuaskan ego atas nama manusia. Dan mengerti kapan harus melawan dan kapan harus melindungi.